Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Korobin dari Universitas Sriwijaya, Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang laba maksimum pada pasar monopoli. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Yuliana FH, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Baik, berita yang akan saya bahas dan analisis kali ini adalah terkait dengan akibat pandemi, KAI rugi sebesar 1,6 triliun rupiah sepanjang 2020. Kemudian kita akan kaitkan dengan materi analisis laba maksimum pada pasar monopoli. Di dalam berita tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan laporan keuangan perseroan yang ada di idx.co.id, KAI mencatatkan kerugian tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2020 sebesar 1,6 triliun. Sementara itu, dari segi pendapatan jumlah di tahun 2020 mencapai 18 triliun. Padahal di tahun 2019 jumlah pendapatan KAI mencapai 26 triliun. Selanjutnya, beban pokok pendapatan di tahun 2020 sebesar 16 triliun. Jumlah tersebut memang lebih kecil dibanding tahun 2019 sebesar 19 triliun. Dari sedikit penjelasan tersebut, ternyata berita tersebut sangat relevan dengan materi analisis laba maksimum pada pasar monopoli. Mengapa demikian? Karena PT KAI merupakan salah satu contoh dari pasar monopoli di Indonesia. Sebagai satu-satunya perusahaan penyedia transportasi berjenis kereta api di Indonesia, dan PT KAI merupakan perusahaan monopoli yang mengalami permasalahan pada keseimbangan pendapatan dan pengeluaran pada saat pandemi COVID-19. Dari analisis tadi dapat kita ketahui bagaimana kondisi PT KAI yang beroperasi sebagai perusahaan monopoli menghadapi kesulitan dalam mencapai laba maksimum. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu yang pertama penurunan jumlah penumpang. Pembatasan sosial dan kebijakan lockdown yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus menyebabkan penurunan drastis jumlah penumpang. Pembatalan dan penundaan perjalanan menjadi umum mengurangi pendapatan yang biasanya diperoleh dari penjualan tiket. Yang kedua, pembatasan operasional. Pembatasan kapasitas angkut dan pengurangan frekuensi perjalanan untuk memenuhi protokol kesehatan menyebabkan pendapatan menurun. Meskipun biaya operasional tetap, pendapatan dari penumpang tidak sebanding. Tiga, biaya tetap yang tinggi. Biaya operasional seperti gaji karyawan, pemeliharaan infrastruktur, dan biaya operasional lainnya tetap harus dibayar meskipun pendapatan menurun. Hal ini menyebabkan beban finansial yang besar bagi perusahaan. Solusi yang dapat dilakukan oleh PT KAI ialah yang pertama, disverifikasi pendapatan. PT KAI dapat mencari sumber pendapatan tambahan melalui disverifikasi bisnis, seperti pengembangan layanan logistik, kemitraan dengan sektor pariwisata atau penyewaan aset yang tidak dapat digunakan. Yang kedua, efisiensi operasional. Meningkatkan efisiensi operasional dengan melakukan perbaikan sistem manajemen dan pengurangan biaya melalui otomatisasi proses. Yang ketiga, penyesuaian tarif dan promosi. Menawarkan promosi dan penyesuaian tarif yang lebih fleksibel untuk menarik penumpang kembali menggunakan layanan kereta api. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Meningkatkan penggunaan teknologi untuk memudahkan penumpang dalam merencanakan perjalanan dan membeli tiket secara online, serta memperkenalkan layanan tanpa kontak. Yang kelima, kerjasama dengan pemerintah. Bekerja sama dengan pemerintah untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan finansial, seperti subsidi atau insentif pajak, serta mengajukan program stimulus ekonomi untuk industri transportasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau penyebutan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.